Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa kembali melanjutkan kajian Ushulun fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah minggu lalu kita libur karena sakit. Pada kesempatan malam hari ini saya tidak akan melanjutkan pembahasan, tapi malam hari ini kita akan murojaah dari awal. Pertimbangannya adalah karena pelajaran Ushulun fit Tafsir ini bukan pelajaran yang umum kita sering dengarkan, sehingga mungkin lebih bagus kalau setelah 5 pertemuan murojaah. Jadi teman-teman juga yang mungkin tidak datang di salah satu dari pertemuan itu bisa dapatkan bahasannya saat kita murojaah. Kita insya Allah akan murojaah mulai dari muqaddimah. Adapun biografi Syekh Utsaimin tidak akan kita baca kembali. Dan di pertemuan-pertemuan biasanya saya yang bacakan Arabnya lalu terjemahnya. Nah, pada malam hari ini murojaahnya kita dengar terjemahannya. Sedangkan saya akan jaga bahasa Arabnya. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca mulai dari muqaddimah. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah, kami panjatkan pujian, mohon pertolongan dan ampunannya, serta bertaubat kepadanya. Catatan, serta bertaubat kepadanya itu tidak ada dalam hadis. Makanya di dalam matan Ushulun fit Tafsir kata wa natubu ilaih itu dikasih dalam kurung, menunjukkan bahwa dalam riwayat asli tidak ada kata-kata wa natubu ilaihi. Tidak ada kata-kata dan kita bertaubat kepadanya. Lanjut. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan diri kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada beliau, keluarga, para sahabat, dan yang meniti jalan mereka dengan baik. Amma ba'du. Mempelajari suatu disiplin ilmu dari dasarnya adalah suatu hal yang penting. Hal ini akan membantu seseorang dalam memahami dan menjelaskan disiplin ilmu tersebut, sehingga ilmunya terbangun di atas landasan dan pilar yang kokoh. Dalam salah satu kaidah dikatakan, barang siapa meninggalkan usul atau dasar suatu ilmu, niscaya dia tidak akan sampai pada ilmu yang ditujunya. Ya. Kata penulis bahwa di antara hal yang sangat penting untuk dipelajari manakala seseorang ingin mempelajari suatu ilmu, dia pelajari ilmu tersebut dari dasar-dasarnya atau dari usul-usulnya. Kenapa demikian? Kata penulis, ma yakuna aunan lahu ala fahmihi wa takhrijihi. Supaya kalau dia paham dari usul, dari pokok-pokoknya, itu akan membuat dia memahami ilmu ini, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang bisa diturunkan dari ilmu tersebut akan mudah baginya. Contoh, kita belajar ilmu usul tafsir, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang bisa dikeluarkan atau dihasilkan dari ilmu tafsir ini akan lebih mudah bagi orang yang ingin memahami tafsir suatu ayat. Kalau kita belajar ilmu fikih dengan cara mempelajari ilmu usul fikih, bukan cuma belajar fikihnya, maka ini akan memudahkan bagi kita untuk memahami suatu hukum, tidak selalu tanya-tanya. Karena kalau tidak belajar usulnya, nanti kita hanya selalu tahu produk jadinya. Saya kalau tidak salah ingat,
di kajian ini saya pernah berikan analogi. Teman-teman kalau belajar fikih, maka cuma tahu aram-aram itu enak, kue lumpur, kue bingka itu enak. Tapi bagaimana cara bikinnya nggak tahu. Tahu cara dagangnya, tapi nggak tahu cara bikinnya. Tapi kalau teman-teman belajar ilmu usulul fiqh, nanti teman-teman jadi tahu bagaimana cara bikinnya. Sama seperti ini haram, ini halal, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, ini haram. Teman-teman tahu bukan cuma sekedar hukum-hukumnya, tapi dari mana dapat halal, haram, mubah, makruh, sunnah, wajibnya itu semua dari ilmu usulul fiqh. Makanya kata penulis, man hurimal usula hurimal usul. Ada perkataan para ulama, siapa yang terhalang dari mempelajari usul dari sesuatu, maka dia pun akan terhalang untuk menguasai ilmu yang sedang dipelajarinya. Makanya kita belajar ilmu usul tafsir. Saya ingatkan juga, karena kebetulan momennya kita sedang bicara tentang usul, setiap dai sudah selayaknya tidak mengajar fikih, membuka kajian-kajian kitab fikih kalau dia tidak belajar usulul fikih. Dan saya dapati ada sebagian dari ikhwan-ikhwan yang mereka berani untuk buka kajian fikih pada mereka belum pernah belajar usulul fikih. Dari mana nanti mereka tahu ini wajib hukumnya, makruh, haram, halal, mubah itu tadi mana kalau nggak belajar usul fikihnya? Buka kitab fikih. Buka kitab fikih saja pun kita tetap harus tahu asal usul hukum. Ya. Maka please teman-teman, mungkin tidak ada di kajian ini, tapi siapa tahu, nggak tahu 2-3 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan, karena sebagian dari teman-teman yang dulunya belajar sama saya, ada yang sekarang berani buka kajian-kajian fikih dalam keadaan dia tidak punya pemahaman usulul fiqh. Jadi cacat dalam mengajar. Dan tidak layak untuk kita belajar kepada ikhwan-ikhwan yang seperti itu. Lanjut. Salah satu ilmu yang agung, bahkan termasuk yang paling agung dan mulia adalah ilmu tafsir, karena penjelasannya tentang makna kalamullah. Para ulama telah merumuskan kaidah-kaidah dasar ilmu tafsir, sebagaimana mereka telah merumuskan kaidah ilmu hadis dan ilmu fikih. Ya. Kata penulis, di antara cabang ilmu yang paling agung adalah ilmu tafsir. Karena di dalam ilmu tafsir ini berisi penjelasan tentang makna ayat atau makna Al-Quran. Ada yang menarik pada kalimat terakhir. Kata Syekh, para ulama telah merumuskan usul pada tafsir sebagaimana mereka telah merumuskan usul pada ilmu hadis, usul pada ilmu fiqih. Ini menunjukkan bahwa ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu hadis itu semua beda. Ilmu Quran, ilmu fiqih, ilmu hadis itu semua beda. Meskipun pada sebagian hal dia punya apa nih? Koneksi. Sebagaimana teman-teman kalau SMA-nya dulu IPA atau kelas 1 mungkin kan pasti belajar tuh. Biologi, fisika, kimia. Itu tidak? Ketika teman-teman belajar biologi, fisika, kimia, ada sebagian hal yang bisa mengoneksikan antara biologi dengan kimia. Contohnya di pembuatan obat, ilmu apoteker. Orang yang belajar ilmu apoteker atau belajar ilmu farmasi, S1 farmasi, dia harus tahu atau dia punya dasar biologi, kimia. Meskipun mungkin dia nggak bisa bahasa Inggris. Kalau ada orang belajar misalnya ilmu teknik kimia, kadang di situ terkoneksi antara ilmu kimia dengan fisikanya. Kita belajar ilmu kedokteran, di situ bisa terkoneksi antara kimia dengan biologi. Tetapi tidak benar kalau ada yang mengatakan saya belajar ilmu biologi, saya pasti menjadi seorang ahli farmasi. Nggak mungkin. Nggak boleh ada orang mengatakan saya ngerti kimia, berarti saya pasti ngerti kedokteran. Nggak bisa. Itu hal yang ada di dalamnya, tapi tidak bermakna Anda menguasai ini kemudian menguasai semuanya. Ini pun harus saya sampaikan karena belakangan ini saya dapati ada teman-teman yang lagi-lagi berani untuk membuat statement-statement, tulisan-tulisan keagamaan yang di situ jadinya salah fatal. Ketika di antara mereka ada yang mengatakan
kalau kita belajar ilmu Quran sungguh-sungguh bisa paham fikih. Ini ngaco. Ada yang kirimin saya artikel. Sungguh-sungguhlah belajar Al-Quran, Allah akan memahamkanmu dalam ilmu fikih, tapi tidak sebaliknya. Kita katakan ilmu Al-Quran, ilmu fikih dua hal yang beda. Meskipun pada sebagian hal antum dapatkan koneksinya. Contoh ilmu tentang wudu antum bisa dapatkan di ilmu Quran. Kalau bacaan Al-Quran itu bagus. Dan antum dapatkan itu di ilmu fikih. Tapi tidak bermakna kalau antum mengerti hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati, mat, kemudian antum jadi ngerti fikih. Enggak. Ya. Ini saya nggak usah panjangkan, nanti mungkin saya akan bikin kajian khusus. Ya. Saya lagi timbang-timbang, ini perlu dikajikan khusus karena saya sedih ketika mendengar ada sebagian ikhwan-ikhwan yang sudah berani untuk tidak sadar diri terbang terlalu tinggi. Bikin kajian-kajian, bikin tulisan-tulisan, memposisikan diri seperti ustadz. Bukan kita hasad, tapi membangun dakwah ini butuh tahunan. Ustadz Abdurrahman rahimahullah saja dahulu datang sebagian asatidzah meskipun dikatakan dari Yaman, dari Madinah, kalau belum diketahui betul-betul bagaimana pemikirannya, bagaimana keilmuannya, tidak langsung disuruh ngajar. Nah ini ada yang tidak punya basic belajar ilmu agama, tidak pernah mulazamah, tidak pernah menempuh pendidikan di pondok ataupun di S1 syariah, kemudian tiba-tiba bikin kajian-kajian fikih. Lanjut dulu. Saya pernah menulis buku sederhana tentang ilmu tafsir sebagai pegangan bagi para pelajar atau mahasiswa di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud. Beberapa orang lalu memintanya agar buku itu ditulis secara terpisah, secara khusus agar lebih memudahkan serta fokus. Permintaan tersebut pun saya penuhi. Semoga Allah memberikan manfaat dalam buku ini. Buku ini, Ushulun fi Tafsir, sebenarnya adalah salah satu pegangan untuk para pelajar di Ma'had Ilmi di bawah Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud. Kemudian oleh sebagian orang Syekh Utsaimin diminta untuk dijadikan sebuah buku khusus. Maka jadilah buku yang kita pelajari, yaitu Ushulun fi Tafsir, yang terjemahnya ada di tangan teman-teman. Apa saja isinya? Lanjut. Kerangka pembahasan. Bab pertama, Al-Quranul Karim. Definisi Al-Quran, turunnya Al-Quran, ayat yang pertama kali turun, turunnya Al-Quran, ibtidai dan sababi. Faedah mengetahui asbabun nuzul, keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Makiyah dan Madaniyah, hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur, tertib Al-Quran, penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Bab kedua, tafsir. Definisi tafsir, kewajiban seorang muslim di dalam menafsirkan Al-Quran. Rujukan di dalam menafsirkan Al-Quran, perbedaan yang terdapat di dalam tafsir ma'thur. Menerjemahkan Al-Quran, para mufassir yang masyhur dari kalangan sahabat dan tabi'in. Bab ketiga, muhkam dan mutasyabih. Perbedaan sikap antara orang berilmu dengan orang-orang yang condong pada kesesatan mengenai ayat mutasyabih. Macam-macam ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Bab keempat, adakah kontradiksi dalam Al-Quran? Bab kelima, sumpah. Bab keenam, kisah-kisah. Definisi kisah, macam-macam kisah, hikmah dalam kisah, pengulangan kisah. Bab ketujuh, Israiliyat. Macam-macam Israiliyat, sikap ulama terhadap Israiliyat. Bab ke-8, dhamir atau kata ganti. Definisi dhamir, kata zahir menempati kedudukan dhamir, dhamir fasl atau kata ganti terpisah, pengalihan dhamir. Mungkin ini istilah-istilah yang jarang kita dengarkan. Ya, tapi tidak apa-apa, mungkin dengan mengikuti kajian ini sedikit demi sedikit, per 5 pertemuan atau 6 pertemuan nanti di murojaah, semoga dengannya teman-teman bisa memahami ilmu ini. Mulai masuk dalam bab pertama, Al-Quranul Karim. Bab pertama, Al-Quranul Karim. A. Definisi Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran adalah masdar dari qara'a, yang berarti tala atau membaca, atau jama'ah atau yang artinya mengumpulkan. Waktu itu saya gambarkan di sini ya. Kalau teman-teman simak video keempat, waktu itu saya tuliskan di sini, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yang artinya apa, jadi apa, jadi apa. Kalau ingin lebih jelas lagi, nanti harus kembali ke video nomor 4. Adapun ini video nomor 9. Lanjut.
Masdar qara'a untuk tala bermakna isi maf'ul atau objek yang artinya bacaan. Adapun untuk kata jama'ah bermakna isim fa'il atau subjek, artinya yang mengumpulkan. Karena dalam Al-Quran terkumpul berbagai berita dan hukum. Singkatnya dari paragraf ini, Quran itu bermakna bacaan. Bisa juga bermakna kumpulan. Kenapa bacaan? Karena Quran itu dibaca. Kenapa dia dinamakan kumpulan atau yang mengumpulkan? Karena Al-Quran itu terkumpul dalam lembaran-lembaran yang kita sebut dengan mushaf, juga terkumpul di dalam dada atau di akalnya manusia dalam bentuk hafalan. Ini makna Quran secara bahasa. Bagaimana makna secara syariat atau syar'i? Adapun secara syar'i, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya sekaligus penutup para nabi Muhammad SAW yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kalau ada yang bertanya, apa itu Al-Quran secara syar'i? Maka jawablah, Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Surah Al-Insan ayat 23. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surah Yusuf ayat kedua. Allah telah menjamin Al-Quran yang agung ini terbebas dari segala bentuk pengubahan, penambahan, pengurangan, maupun penggantian. Kata penulis, Allah menjaga Al-Quran Al-Azim dari segala bentuk pengubahan, penambahan, pengurangan, dan penggonta-gantian. Jadi kalau ada orang di satu zaman atau di satu daerah, dia berusaha untuk mengubah-ubah Al-Quran, pasti pengubahan ini akan ketahuan. Kenapa demikian? Lanjut. Oleh karena itu, meski telah berabad-abad lamanya, Kok langsung lompat? langsung situ kan? Belum selesai tadi. Haitsu takaffala 'azza wa jalla bihifzihi. Hal itu dikarenakan Allah yang langsung menjaga Al-Quran itu. Ada? Enggak ada? Berarti hilang terjemahannya. Kenapa kalau ada orang berusaha menggonta-ganti Al-Quran, mengurangi atau menambahnya, pasti ketahuan? Jawabannya karena Allah yang jaga langsung. Apa kata Allah tentang Al-Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang jaga Al-Quran. Kami yang turunkan, kami yang jaga Al-Quran. Maka penjagaan Allah itu akan senantiasa bisa menjaga Al-Quran dari segala bentuk usaha untuk menggonta-gantinya. Gampangnya begini. Sebagai bentuk contoh, kalau ada da'i, kebetulan ada nih, saya lihat di Jakarta. Dulu dia artis. Sekarang dia di Jakarta sering ngisi kajian keliling, tafsir Quran. Ya, dulu dia main sinetron itu. Sekarang dia jadi dai di Jakarta, keliling-keliling masjid ngajar-ngajar Quran. Kalau seandainya dia berusaha untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara yang salah, atau dia betul-betul tidak mengerti Al-Quran tapi nekat ngajar Quran, nanti ketahuan. Anak kecil pun tahu ini orang ngerti bacaan Quran atau tidak, kan ketahuan. Layak atau tidak orang itu mengajarkan Quran, ketahuan. Dari bacaannya saja kelihatan orang ini tidak ngerti Quran. Di Jakarta juga ada lagi dai yang lain. Saking banyaknya orang di Indonesia ini yang jadi dai, tiba-tiba jadi dai. Dia bilang gini, surat Al-Qari'ah itu apa artinya? Artinya itu harusnya pembaca, wanita yang membaca. Namanya juga Al-Qari'ah. Letak salahnya di mana teman-teman? Karena dia pikir itu Qari'ah pakai hamzah. Yang benar itu pakai ain. Ketahuan orang tidak ngerti baca Quran, tapi mau ngajar Quran. Karena dia baca Al-Qari'ah.
Seandainya dia betul-betul baca itu di dalam mushaf Al-Quran, itu bukan pakai hamzah, itu pakai ain. Ya. Maka kalau ada orang mau bicara tentang Al-Quran yang dia tidak punya kapasitasnya, nanti akan ketahuan. Kalau dia akan berusaha untuk mengubah-ubah apa yang ada di Al-Quran, Allah akan bongkar, diperlihatkan tentang keburukannya. Nah, ini juga sekalian peringatan. Kalau teman-teman pada kapasitas untuk ngajar tajwid, silakan. Kalau antum punya kapasitas untuk ngajar membaca Al-Quran, tahaji, makhrajul hurufnya, hukum-hukum berkaitan dengan tajwid supaya bacanya bagus, fadhal. Itu meringankan beban dakwah. Tapi jangan kebablasan. Begitu selesai kelasnya 1,5 jam, tutup sudah. Tidak usah diisi dengan tafsir. Kalau memang belum pada kapasitasnya. Makanya ada perkataan para ulama, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang berbicara di luar dari kapasitasnya, nanti dia akan datangkan sesuatu yang ajaib. Maksudnya yang aneh-aneh dalam ilmu agama. Lanjut. Oleh karena itu, meski telah berabad-abad lamanya, tidak ada satupun musuhnya yang mampu mengubah, menambah, mengurangi, atau menggantinya, karena pasti akan Allah membuka kedoknya dan menyingkap tipu muslihatnya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sungguh kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Allah menggambarkan Al-Quran dengan berbagai sifat yang menunjukkan keagungan, keberkahan, dan kesempurnaannya. Selain hal tersebut, Al-Quran juga menjadi hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Azza wa Jal, ini yang saya gambarkan waktu di pertemuannya. Kalau misalnya ada, saya ingat saya kasih contoh. Ada Ustadz namanya Ustadz Muhammad Lutfi. Lalu ada belakangnya MA, MSc, ME, MI, MA itu ya. Kalau ada orang punya gelar yang banyak, menunjukkan kapasitasnya dia besar. Menunjukkan kehebatannya dia. Al-Quran digambarkan oleh Allah dengan berbagai sifat yang mulia. Menunjukkan kemuliaan Al-Quran karena banyaknya sifat yang baik padanya. Berikut ini ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana sifat-sifat Al-Quran. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Quran Surah Al-Hijr ayat 87. Sifat Al-Quran di sini Al-Azim, Al-Quran yang agung. Terus Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Quran Surah Qaf ayat pertama. Apa sifatnya di sini? Mulia. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berpikir mendapatkan pelajaran. Quran Surah Shad ayat 29. Apa sifatnya Al-Quran di sini? Penuh berkah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu diberikan rahmat. Al-An'am ayat 155. Apa sifatnya? Mubarak. Penuh berkah. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Apa sifatnya? Karim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Apa sifatnya? Yahdi lillati hiya aqwam. Memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena ketakutannya kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Di sini digambarkan bagaimana keagungan Al-Quran. Bila diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur.
وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Apabila diturunkan suatu surah di tengah mereka, orang-orang munafik, ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Sedangkan orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafiran yang telah ada, dan kematian mereka dalam keadaan kafir. Apa sifat Al-Quran di sini? Menambah iman dan rasa gembira bagi orang mukmin. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengan dia aku memberikan peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apa sifatnya di sini? Bahwa dengan Al-Quran ini Nabi SAW bisa memberikan peringatan kepada manusia. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah kepada mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Apa sifatnya di sini? Al-Quran merupakan hujjah, senjata untuk berjihad dengan ilmu. Karena Nabi SAW ketika itu disuruh oleh Allah untuk berjihad melawan orang kafir, dan ketika itu belum jihad dengan senjata, melainkan jihad dengan ilmu. Allah turunkan ilmu kepada Nabi lewat, diantaranya lewat Al-Quran. Terus, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. apa sifatnya di sini? Banyak ya. Menjelaskan segala sesuatu, menjadi petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang muslim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan bawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Ya, apa sifat Al-Quran di sini? Dia membenarkan kitab-kitab yang sudah turun sebelumnya. Dan dia menjadi batu ujian untuk syariat yang datang sebelumnya. Jika ada yang sesuai, maka silakan dijalankan. Tetapi kalau ada yang tidak sesuai, maka kitab yang terdahulu ditinggalkan dari sisi syariat yang tidak sesuai. Yang diambil adalah yang ada di Al-Quran. Terus, Al-Quranul Karim adalah sumber syariat Islam yang dengannya Nabi Muhammad SAW diutus kepada umat seluruh manusia. Al-Quran adalah sumber syariat Islam di samping sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Allah lah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi, dan kebinasaan bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Ibrahim ayat 1-2. Dua ayat yang kita baca tadi menunjukkan Al-Quran adalah sumber syariat Islam. Tidak boleh orang mengatakan dirinya Islam tapi tidak mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang baru-baru viral, perdebatan di media sosial tentang jilbab. Bermula dari kehebohan soal paskibraka. Di media sosial,
orang-orang yang memang tidak percaya dengan syariat Islam, mereka bilang terserah aja lah, cantik aja kok kalau nggak pakai jilbab. Ini bukan masalah cantik atau tidak cantik. Ini bukan masalah Anda itu orang baik atau bukan baik. Masalahnya adalah itu adalah kewajiban Anda harus jalankan kalau Anda muslimah. Karena itu di Quran, gitu aja. Terus. Sunnah Nabi SAW juga merupakan sumber syariat, sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ini pelajaran berikutnya, bahwa sunnah Nabi adalah dasar penetapan syariat yang satu lagi setelah Al-Quran. Tidak boleh ada orang mengatakan saya muslim tapi saya cuma percaya Quran. Kalau Anda muslim yang benar, percaya Quran, percaya sunnah, selama sunnahnya itu sahihah. Terus Firman Allah Azza wa Jal, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa menaati Rasul, maka itu ia telah menaati Allah. Barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. An-Nisa ayat 80. "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. ini tadi satu ayat, ayat kedua, nanti ada ayat ketiga, ayat keempat yang menunjukkan bahwa kalau kita mau mencari sumber syariat, maka sumbernya yang kedua adalah sunnah, selama sunnah itu sahihah. Karena ada juga hadis, tapi hadis itu tidak sahih, jadi tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Selanjutnya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Al-Hasyr ayat 7. "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. untuk menghemat waktu, ayat dan suratnya tidak usah dibaca. Lanjut. B. Turunnya Al-Quran. Al-Quran turun pertama kali kepada Rasulullah SAW pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kalau yang bertanya kapan Al-Quran turun pertama kali, jawabannya adalah pada malam Qadar. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Malam Qadar terjadinya adalah 10 hari yang terakhir. Maka ini menunjukkan kesalahan manakala ada yang memperingati turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Apa firman Allah tentang turunnya Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala firman, "Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan." Al-Qadar ayat pertama. Sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan kamilah yang beri peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ad-Dukhan ayat 3-4. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Ini ada 3 ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran turunnya adalah pada malam Qadar di bulan Ramadan. Terus, menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama, saat ayat pertama diturunkan, Nabi berusia 40 tahun. ada ikhtilaf ulama berapa usia Nabi waktu ayat Quran pertama turun. Pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama adalah usia beliau ketika itu sudah 40. Terus, Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Atha, Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya. Ini adalah usia yang telah menjadi puncak kematangan sikap serta kesempurnaan akal dan intelektual. Yang menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Nabi SAW adalah Jibril, salah satu malaikat yang mulia dan dekat kedudukannya di sisi Allah. kalau ini bertanya siapa yang menurunkan Al-Quran dari sisi Allah kepada Nabi, siapa yang menjadi perantara? Jawabannya adalah malaikat yang disebut dengan atau yang bernama Jibril, yang memang Allah tugaskan untuk datang kepada semua nabi, bukan cuma Nabi Muhammad. Semua nabi dan rasul
ketika mereka mendapatkan wahyu yang mengantarkannya adalah malaikat Jibril. Lanjut. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang beri peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Malaikat Jibril mempunyai banyak sifat mulia dan agung yang berupa kemuliaan, kekuatan, kedekatan dengan Allah, kedudukan dan kemuliaannya di hadapan para malaikat. Juga amanah, kebaikan dan kesucian. Semua itu membuatnya pantas dijadikan utusan Allah dalam menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. At-Takwir ayat 19 sampai 21. Ya. Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat mulia yang sangat banyak. Tadi saya beri analogi, ada orang punya gelar yang banyak, menunjukkan kehebatannya. Allah memberikan sifat yang banyak, kesaksian tentang sifat-sifat Jibril yang mulia dalam beberapa ayat. Tadi baru saja dibaca At-Takwir 19 sampai 21. Selanjutnya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, pemilik akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. An-Najm ayat 5 sampai 7. apa sifatnya Jibril di sini? Di antaranya adalah punya kekuatan dahsyat. Terus, Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. An-Nahl ayat 102. apa sifat Jibril di sini? Al-Qudus, atau Ruhul Kudus, yang menunjukkan tentang kesuciannya. Terus, Allah telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat malaikat Jibril yang telah menyampaikan Al-Quran dari sisinya. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran dan besarnya perhatian Allah kepadanya, karena dia hanya akan mengutus malaikat yang memiliki keagungan untuk membawa urusan yang agung pula. waktu kita bahas paragraf ini, kalau tidak salah sudah di pertemuan ke-6, waktu itu saya berikan analogi, kalau antum punya dokumen sangat penting, seperti paspor, ijazah, dan lain-lain, dan butuh dikirim, tidak mungkin antum kasih kurir sembarangan. Karena yang mau dibawa adalah dokumen yang sangat penting. Karena Allah mau menurunkan Al-Quran yang sangat agung, maka kurirnya harus yang agung. Siapa di sini yang dimaksud? Jibril. Makanya tergambar bagaimana keagungan sifat-sifat Jibril. Yang Jibril inilah yang pantas untuk membawa wahyu, yang wahyu ini adalah Al-Quran yang juga punya sifat-sifat yang agung. Sebagaimana dokumen penting tidak mungkin kita serahkan kepada sembarang kurir. Tapi ada ndak orang ndak sopan sama Jibril? Ada diantaranya Syiah, yang mereka sebagian sektenya menganggap bahwa Jibril itu salah bawa, karena Al-Quran itu harusnya dibawanya ke Ali. Tapi mungkin karena kemiripan wajah, maka Jibril ini dianggap oleh mereka dibawanya ke Muhammad. Salah paket. Dipikirnya ini kayak Gojek salah paket. Dua, C. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Secara umum, yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran adalah 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Setelah itu, wahyu terputus beberapa waktu, sampai turun 5 ayat pertama surah Al-Mudaththir. Dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim. dikatakan di sini secara pasti atau secara mutlak, ayat yang pertama turun adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Kemudian setelah wahyu terputus sekian lama, turun ayat yang berikutnya, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir. Di pertemuan 7, kalau tidak salah 6 atau 7, saya sempat dijelaskan bahwa kalau kita ditanya ayat apa yang pertama turun,
Maka jawabannya tergantung konteks. Antum mau bertanya ayat yang turun pas kapan? Kalau ditanya tentang kenabian, maka jawabannya Al-Alaq. Tapi kalau ditanya ayat yang pertama turun untuk menunjukkan kerasulannya Nabi, Al-Muddathir. Tapi secara mutlak antara Al-Alaq 1 sampai 5, Al-Muddathir 1 sampai 5, mana yang lebih dulu turun? Al-Alaq. Lanjut. Dalam As-Sahihain atau Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ada sebuah riwayat dari Aisyah mengenai awal turunnya wahyu. Dia berkata, datanglah Al-Haq saat beliau berada di Gua Hira. Malaikat mendatanginya dan berkata, bacalah. Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca, yakni saya tidak mengenal bacaan. Disebutkan dalam hadis itu, Saya tidak mengenal baca tulis. Terus. disebutkan dalam hadis itu bahwa Jibril membaca, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai pada firman-Nya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini saya sudah tidak bisa jelaskan lagi secara panjang lebar. Intinya Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama di dalam Gua Hira. Yang bawa adalah malaikat Jibril. Tulisannya tertulis di langit. Jibril suruh baca tapi Nabi buta huruf. Setelah disuruh 3 kali maka kemudian yang membaca adalah Jibril. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masih dalam As-Sahihain, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masa terputusnya wahyu. Kita ulang bahwa setelah Al-Alaq 1 sampai 5 wahyu putus. Dan itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Masih ingat? Menimbulkan rasa rindu Nabi SAW kepada wahyu yang berikutnya. Apa yang Nabi kerjakan ketika beliau merasa rindu? Beliau suka menengadahkan ke langit dan ada rasa keinginan pengen guling-guling dari tempat yang tinggi. Lanjut. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, dan seterusnya. Dan kemudian Allah berfirman, Ya ayyuhal muddathir, sampai warrujza fahjur. Di situ disebutkan ayat-ayat yang pertama kali turun. Maksudnya, ayat pertama yang diturunkan terkait dengan hal tertentu. Jadi ayat pertama yang terkait dengan sesuatu. Seperti yang disebutkan Jabir radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepadanya, ayat apakah yang pertama kali diturunkan? Jabir menjawab, Ya ayyuhal muddathir. Abu Salamah menimpali, aku diberitahu bahwa yang pertama kali adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Jabir menjawab,
Aku tidak memberitahumu selain apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aku mengasingkan diri dalam gua Hira. Setelah selesai aku turun. Beliau menyebutkan hadis itu. Kemudian beliau meneruskan, lalu aku mendatangi Khadijah dan kukatakan, selimuti aku dan tuangkan di atas kepalaku air dingin. Lalu diturunkan padaku, ya ayyuhal muddathir, sampai pada firman-Nya, warrujza fahjur. Ada dialog antara Abu Salamah dengan Jabir. Abu Salamah tanya, ayat yang pertama turun apa? Dijawab oleh Jabir. Al-Muddathir. Lalu Abu Salamah bilang, tapi bukannya ada yang bilang itu harusnya Al-Alaq? Maka Jabir menceritakan apa yang dia dengar dari Nabi. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ayat yang turun untuk kerasulan. Maka kalau kita ditanya, ayat apa yang pertama turun? Jawabannya secara mutlak, Al-Alaq. Kalau mau dirinci, ayat yang pertama turun untuk kenabian, Al-Alaq. Untuk kerasulan, Al-Muddathir. Tapi Al-Alaq sama Al-Muddathir duluan, Al-Alaq. Gitu. Lanjut. Jadi ayat-ayat yang disebutkan Jabir radhiyallahu anhu adalah ayat yang pertama diturunkan setelah terputusnya wahyu, atau yang pertama diturunkan berkaitan dengan risalah. Karena ayat dalam surah Al-Alaq tersebut menetapkan kenabian Muhammad SAW, sedangkan ayat dalam surah Al-Muddathir menetapkan risalah beliau. Dengan kata lain, Al-Alaq menetapkan kenabian, Al-Muddathir menetapkan kerasulan. Dari sini juga menunjukkan Nabi dan Rasul itu beda. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi seorang Rasul. Bedanya di mana? Nabi dapat wahyu untuk dirinya sendiri, tapi di antara mereka tidak punya umat untuk berdakwah. Sedangkan Rasul punya umat untuk didakwahi, dan dia diperintahkan untuk berdakwah kepada umatnya. Itu Rasul. Contoh Nabi tidak punya umat, Nabi Adam, maka Nabi Adam bukan Rasul. Maka kalau ditanya lagi, siapa Nabi pertama? Jawabannya Nabi Adam. Kalau ditanya Rasul pertama, Nuh alaihissalam. Terus? Ini terdapat dalam firman-Nya, Qum fa'anzir. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa sungguhnya Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dengan surah Al-Alaq ayat 1-5 dan diutus sebagai rasul dengan surah Al-Muddathir ayat 1-5. Lanjut. D. Turunnya Al-Quran, ibtidai dan sababi. Al-Quran itu turun dengan dua cara. Ada yang ibtidai, ada yang sababi. Apa bedanya? Akan disebutkan. Turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua. Pertama, ibtidai, yaitu ayat Al-Quran tidak turun karena sebab yang melatar belakanginya. Mayoritas ayat Al-Quran masuk dalam kategori ini. Contohnya adalah firman Allah, di antara mereka ada yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. At-Taubah ayat 75. Ya. Model yang pertama ibtidai. Apa itu ibtidai? Quran turun tanpa sebab. Allah turunkan contohnya At-Taubah 75. Allah turunkan bukan karena sebuah sebab, tapi lantaran Allah hanya ingin menjelaskan atau menceritakan tentang kondisi sebagian orang munafik. Yang mereka itu suka janji-janji, ya Allah nanti kalau dikasih harta nanti kami jadi orang soleh deh, gitu. Tapi tidak ada peristiwa penyebab. Terus? Ayat ini pada awalnya turun untuk menjelaskan keadaan orang-orang munafik. Adapun yang sudah masyhur bahwa ayat ini turun berkenaan tentang Salabah bin Hatib dalam sebuah kisah panjang sebagaimana yang sering disebutkan dan disebarluaskan oleh para mufassir dan dai berdasarkan hadis lemah yang tidak sahih. Kalau ada yang bilang ayat tadi Al-Taubah 75 itu berkenaan dengan Salabah bin Hatib yang seorang sahabat lalu kemudian dikasih harta terus pelit. Maka ini adalah kisah yang dhaif, tidak sahih sama sekali. Model yang kedua? Yang kedua, sababi, yaitu ayat Al-Quran yang turun setelah sebab yang melatar belakanginya. Iya. Quran dengan model kedua yaitu sababi. Ada peristiwa latar belakang. Dan itu dibagi menjadi 3. Baca. Sababi ada 3 jenis, yaitu bisa merupakan A. Pertanyaan yang dijawab oleh Allah. Bisa jadi pertanyaan yang Allah jawab. Bisa jadi kejadian yang Allah ingatkan.
bisa jadi adalah suatu hukum yang Allah ingin jelaskan. Kita baca depan-depannya aja, nanti ayatnya nggak usah dibaca. Lanjut. B. Kejadian yang membutuhkan penjelasan dan peringatan. Afwan. Contoh yang pertama, sebuah pertanyaan, yaitu Al-Baqarah ayat 189. Orang bertanya tentang hilal, kemudian turunlah ayat yang menjelaskan tentang hilal. Peristiwa penyebabnya adalah ada pertanyaan, Allah kasih jawaban. Yang B. Kejadian yang membutuhkan penjelasan dan peringatan. B adalah ayat turun karena sebuah kejadian yang butuh diperingatkan. Contohnya surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ketika terjadi perang Tabuk, sedang terjadi sebuah majelis, ada orang munafik ngomong nyeplos. Dia bilang kita tidak pernah lihat orang yang lebih rakus, lebih pengecut, lebih apa satu lagi? Lebih dusta ketimbang orang ini dan teman-temannya. Siapa yang dia maksud? Rasulullah dan para sahabat. Gara-gara omongannya dia turun firman Allah. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bercanda? Karena ketika orang munafik ini ngomong begitu, omongannya ini ada yang nyampaikan, diceritain ke Nabi. Ya. Lalu Nabi cross check sama dia bilang, maaf ya Rasulullah, kami cuma main-main aja kok. Kita cuma bercanda. Maka Allah turunkan kata-kata atau ayat, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bercanda? Jangan minta maaf karena sesungguhnya kamu sudah kafir sesudah beriman. Ini peristiwa yang Allah harus peringatkan agar kita tidak bercanda dalam masalah apa? Agama. Menjadikan agama ini olok-olok. Karena membuat pelakunya nanti bisa jadi kafir. Yang C, perbuatan yang perlu diketahui hukum syar'inya. Ya. Bisa jadi ayat itu turun karena sebuah hukum yang kita butuh tahu. Atau sebuah perbuatan kita butuh tahu hukumnya. Contohnya Al-Mujadilah. Di mana seorang laki-laki menzihar istrinya, yaitu Khawlah binti Tha'labah. Dia berkata, punggungmu seperti ibuku. Maksudnya dia mau menceraikan istrinya. Sebagaimana dilakukan oleh orang di masa jahiliyah. Ya. Kemudian Khawlah ini mengadu kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi karena tidak ada penjelasan dari Allah saat itu, maka beliau memberikan jawaban yang mungkin tidak memuaskan buat Khawlah. Maka Khawlah ngadu langsung sama Allah. Maka Allah turunkan surat Al-Mujadilah tentang hukum zihar. Teman-teman bisa baca di surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Selesai murajaahnya mulai dari pertemuan nomor 4 sampai nomor 8 kemarin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita mulai masuk dalam faidah mengetahui kenapa ayat itu bisa turun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.